Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Martial Art Reigns. Selamat menyaksikan episode 4. Ya. Jam berikutnya, minta saja tuannya untuk berbaring. Saya akan membimbing Jiusuan untuk membangun kekuatan Ji dan untuk memperbaiki meridian tuan dan luka gelap. Bei Ming segera berkata. Ye Ming berbaring di batu dengan jujur, menunggu perbaikan Bei Ming. Di bawah desakan Bei Ming, 9 cahaya divine pada penjahat emas di hati, iblis dalam cahaya divine pertama, tiba-tiba melepaskan vitalitas. Ye Ming segera merasakan kekuatan penuh vitalitas berjalan perlahan di meridiannya, membuat meridiannya mati rasa dan gatal. Setelah lebih dari 1 jam, dia tiba-tiba merasa ringan dan sehat. Dengan detak jantung, dia segera tahu bahwa meridian dapat diperbaiki. Benar saja, Bei Ming berkata pada saat ini, cedera meridian tuannya tidak serius dan telah diperbaiki. Ye Ming sangat gembira, dan batu besar di hatinya jatuh ke tanah. Dia tertawa, oke, bagus. Aku akhirnya bisa berkultivasi lagi. Ye Senying, tunggu aku ingin kamu terlihat bagus. Di bawah, saya terus memperbaiki luka gelap pada Master. Luka gelap ini bersembunyi di paru-paru dan tulang, dan seharusnya disebabkan oleh akumulasi angin dan dingin. Bei Ming terus merangsang vitalitas untuk memperbaiki luka gelap. Ye Ming mengangguk lagi dan lagi, Bei Ming, kamu luar biasa. Untuk meningkatkan kekuatanku, aku telah memurnikan dengan air sungai yang dingin. Cedera gelap ini harus terbentuk selama pemurnian. Bei Ming, jika metodenya tepat, pemurnian air es tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga akan sangat bermanfaat. Pemiliknya tidak punya pilihan. Setelah 1 jam lagi, luka gelap Ye Ming menghilang, dan tubuhnya sangat rileks. Bei Ming berkata saat ini, guru dapat berlatih Jiusuan Pei Yuan Jing. Setelah itu, pikiran Ye Ming memiliki lebih banyak metode untuk berlatih Jiusuan Pei Yuan Jing. Metode kerja kecil bantu, juga dikenal sebagai metode kerja panggung, adalah metode kerja bantu dalam tahap latihan tertentu. Bei Ming memberitahu Ye Ming bahwa Jiusuan Pei Yuan Jing hanya efektif di level Pei Yuan. Dia perlu berlatih gerakan yang sangat kompleks dari 9 gaya yang sangat sulit. Setelah mengetahui tentang Pei Yuan Jing, Ye Ming bertanya, Bei Ming. Bei Ming menjawab, 9 Suan Pei Yuan Jing dan 9 Suan Jishen dan saling melengkapi. Itu adalah 9 tindakan yang dibuat oleh leluhur untuk mengamati dewa dan iblis kuno. Butuh ribuan tahun untuk membuat praktik ini. Anda dapat berkomunikasi dengan Ning kehendak 9 dewa iblis di dunia bawah, yang akan membawa manfaat besar. Mengkomunikasikan kehendak para dewa? Ye Ming terkejut. Bei Ming melanjutkan, nenek moyang Tongtian pernah mencapai kontrak dengan 9 dewa iblis. Siapapun dapat memperoleh berkah iblis dengan mempraktikkan 9 gerakan ini. Ini juga membuat latihan Suan Pei Yuan Jing ke-9 menjadi sangat sulit. Menurut Ji ingatan Tian Peng, bahkan jika para jinius yang terhubung dengan langit dan bumi hanya memiliki sekitar 30% dari tingkat keberhasilan mereka ketika mereka memiliki semua jenis harta alam. Mendengarkan apa yang dia katakan, Ye Ming menyalakan semangat juang. Dia berkata, oke. Saya akan mulai berlatih Jiusuan Pei Yuan Jing sekarang. Saya ingin melihat apakah saya dapat berlatih dengan sukses dengan kualifikasi saya. Sebelum kata-katanya jatuh, cahaya humanoid emas muncul di benaknya. Cahaya dan bayangan humanoid tidak bisa melihat wajah. Dia mengangguk kepada Ye Ming dan berkata, di bawah, aku akan mengajari tuannya bentuk pertama, Jiusuan Pei Yuan Jing. Kemudian dia perlahan bergerak, tangannya dicetak, kakinya penuh, dan setiap otot di tubuhnya tegang atau rileks. Ye Ming segera mengikutinya. Dia merasa bahwa tindakan itu sangat rumit dan secara teoritis dia tidak bisa mempelajarinya. Namun, aneh bahwa cahaya berat di Jiusuan Jishen dan bergetar sedikit, dan hantu iblis di dalamnya segera melepaskan kekuatan. Dengan kekuatan ini, ia berhasil berlatih hanya selama setengah jam. Saat itu, saya merasa ada kekuatan misterius antara langit dan bumi yang datang ke tubuhnya. Hah! Ye Ming sangat terkejut. Kekuatan itu terus membasuh tubuhnya dan meningkatkan potensinya. Bahkan kekuatan, kecepatan reaksi, dan bahkan kebijaksanaan telah meningkat pesat. Aku benar-benar berhasil. Ye Ming sangat senang dan tidak bisa menahan diri untuk bersorak.
Jadi dengan bantuan Zhu Jishendan, Ye Ming hanya menghabiskan 1 malam dan mempelajari 9 gerakan. Di bawah pengaruh 9 kekuatan misterius, dia merasa 108.000 pori-pori di seluruh tubuhnya bersukacita. Setiap sel, setiap otot, setiap inci tulang di tubuhnya bertransmutasi dan menyublim. Ini memang karya kecil yang dibuat oleh leluhur Tong Tian, dan itu ajaib. Mata Ye Ming cerah dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Langit sudah cerah. Pegunungan dan pegunungan liar di sini tidak boleh dibiarkan lama-lama. Dia segera turun gunung dan kembali ke rumah Ye. Kembali di kota Shanshui, dia baru saja membuka pintu halamannya dan melihat seorang remaja berdiri di halaman. Bocah itu ramping, memakai brokat biru, bibir tipis dan alis tipis, dan terlihat bagus, tetapi matanya arogan. Mendengar pintu terbuka, dia berbalik untuk menatap Ye Ming. Ye Ming meledak ke dalam hatinya, pemuda ini adalah orang yang menjebaknya, cucu dari patriark, Ye Zhenying. Kemarin dia baru belajar Husan budaknya, yang takut dia datang untuk mencari kesalahan. Apakah itu kamu? Dia menyipitkan matanya, dan pria itu berhenti di pintu. Ye Zhenying mengamati Ye Ming dengan ekspresi menghina, dan berkata, saya mendengar Shen Xiong mengatakan bahwa Anda telah ke Sungai Li kali ini dan menggunakan es dingin untuk membuat tubuh. Mengapa, tidakkah Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda? Kamu ingin balas dendam? Ye Ming tampak seperti biasa, dan dia membenci orang di depannya, dengan dingin, badan air es, aku tidak bisa hidup 20 tahun, apa yang harus kamu khawatirkan? Itu benar, Ye Zhenying mencibir, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk datang. Kamu sekarang adalah orang yang sia-sia dan kamu tidak memiliki sumber daya. Apa yang dapat kamu lakukan tanpa metode ini? Tapi, dia mengubah nada suaranya, menatap pada Ye Ming dengan mata dingin, berani memusuhi Tuan Ben, bahkan jika kamu sia-sia, kamu harus belajar pelajaran. Setelah itu, dia tiba-tiba bergerak, kakinya seperti busur besar, tubuhnya berkibar, dan udara meledak. Dia berubah menjadi hantu dan muncul di sisi yang berlawanan, dan membanting telapak tangan kanannya ke dada Ye Ming. Ye Ming merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya dan membuat kulitnya sakit. Terlalu cepat. Dia tidak punya waktu respon sama sekali. Begitu dadanya sakit, dia mendengar, klik, dan setidaknya ada 3 tulang rusuk yang patah. Dia jatuh seperti layang-layang yang rusak ke tanah. Paru-paru terluka, setetes darah disemprotkan, dan tumpah ke lantai. Ye Zhenying adalah seorang pemuda 4 kali bernama Yao Tian. Dia penuh vitalitas dan kuat, dan serangannya bukanlah yang bisa dilawan oleh para pejuang di periode Peiyuan. Seolah takut tangan kotor, Ye Zhenying mengambil sutra putih dari lengannya dan menyekanya, lalu menjatuhkannya ke tanah, lalu berkata dengan dingin, binatang kecil itu lahir untukku. Orang tuamu adalah orang berdosa di keluarga Ye, jadi apakah kamu tahu? Juga, bahwa Husaner adalah budak dari Tuan Ben, dan kamu bisa melawannya. Aku akan memberimu beberapa pelajaran hari ini dan jujurlah dengan Tuan Ben. Dia berkata dengan nada, dan berkata, selain itu, Nona Han Yu dari keluarga Paman Wu akan menjadi tamu di rumah Ye dalam beberapa hari. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan melecehkannya ketika kamu tiba, mengerti? Ye Ming membeku, tentu saja Wu Hanyu mengetahuinya. Ayahnya Wu Shihao dan ayahnya Ye Zihui pernah membentuk Jinlan dan menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Selain itu, mereka juga memesan boneka bayi untuk anak kedua belah pihak. Salah satunya adalah Wu Hanyu, putri Wu Shihao, dan yang lainnya tentu saja Ye Ming. Namun, sejak Ye Zihui terbunuh, kedua belah pihak tidak pernah saling bertukar, apalagi bayinya. Sebagai ibu, di tahun-tahun tersulit Ye Ming, Wu Shihao bahkan tidak pergi ke rumah Ye untuk melihatnya. Jelas, keluarga Wu sengaja meremehkan fakta bahwa kedua belah pihak telah menetapkan boneka pro. Tentu saja, Ye Ming bahkan tidak peduli dengan apa yang disebut boneka bayi. Pada saat ini, jika bukan karena Ye Zhenying, dia bahkan akan melupakan keluarga Wu. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Ming berkata dengan ringan, dia mengatakan yang sebenarnya. Ye Zhenying mengangguk dan berkata, kamu memiliki rasa pengetahuan diri. Kualifikasi Nona Su sangat bagus, dia adalah murid Chiang Men. Kamu tidak layak untuk sampahnya. Aku telah memohon ayahku untuk menawarkan hadiah kepada keluarga Su. Sehingga Nona Su bisa menikahiku daripada menikahi sampah seperti itu. Ye Ming tidak berbicara, hanya mencibir.
Apa yang dimiliki Nona Wu, dia tidak peduli. Itu adalah penghinaan yang diberikan keluarga Ye kepadanya, satu persatu, yang dia simpan di dalam hatinya. Suatu hari, dia akan kembali ke 10 kali lainnya. Ye Senying sangat tidak senang dengan ekspresi Ye Ming, dan mengerutkan kening. Apa? Apakah kamu tidak yakin? Bagaimana jika kamu membenciku lagi dan ingin membalasku lagi? Sampah seperti kamu tidak akan pernah bisa mengancam Ben Shao. Hehe, terima kasih banyak untuk rumput naga merah Anda. Saya menggunakannya untuk mengubah banyak ramuan pemurnian, dan sekarang saya akan menembus ke tempat kelima seni bela diri. Setelah dia mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba memikirkannya, dan tertawa aneh. Beberapa bulan, Chiang Men harus datang ke keluarga Ye saya untuk memilih para murid. Jika Anda bekerja sangat keras, tidakkah Anda ingin berpartisipasi? Dengan kekuatan Anda, tidak ada kesempatan sama sekali. Bahkan jika Anda berpartisipasi, Anda hanya bisa jadilah karung pasir orang lain. Setelah mempermalukan Ye Ming, Ye Senying tertawa bangga dan kemudian pergi. Ye Ming menatap latar belakang satu sama lain, dan berkata, Ye Senying, tunggu, aku akan segera mengejutkanmu. Duduk di 3 harta para dewa, dia yakin bahwa dia akan melampaui satu sama lain dalam waktu singkat. Pada saat ini, Bei Ming telah mendesak vitalitas untuk memperbaiki cederanya, dan dia pulih dengan cepat. Kembali di pondok, perut Ye Ming bergemuruh. Dia dengan enggan berkata, tidak ada nasi di rumah. Sepertinya saya hanya bisa keluar untuk makan. Bei Ming berkata, Tuan sedang melatih Yuan. Yang terbaik adalah tidak makan makanan biasa dalam waktu dekat. Makanan biasa akan menyebabkan kotoran di tubuh tuan rumah, yang tidak kondusif untuk kultivasi periode Pei Yuan. Ye Mingi, jangan makan makanan biasa. Apa yang saya makan? Daging monster. Ye Ming memutar matanya, dia bahkan tidak mampu membeli nasi sekarang. Bei Ming benar-benar membiarkan dia makan daging monster. Dia tahu sesuatu tentang monster. Beberapa binatang, secara kebetulan, dapat mengikuti jalur kultivasi seperti manusia, dan mereka akan mengubah kebijaksanaan mereka dan berubah menjadi monster. Kekuatan serangan monster itu umumnya sangat kuat, dan Wu Suxiu bukanlah lawan sama sekali. Yang paling mengerikan adalah monster pada dasarnya kejam, dan 8 dari 10 suka memakan orang. Oleh karena itu, risiko menangkap monster sangat tinggi, dan daging monster secara alami sangat mahal. Bahkan Ye Wansheng, pemilik keluarga Ye, tidak mampu membelinya, dan memakannya paling banyak selama tahun baru. Bei Ming, jika tidak ada daging monster, maka cukup minum air saja. Jiu Suzu Jishendan dapat membuat pemiliknya tidak makan selama 2 atau 3 bulan. Namun, mogok makan sangat tidak nyaman. Saya ingin tahu apakah tuan rumah mampu membelinya. Jangan makan, kata Ye Ming datar. Ini bukan masalah besar, jangan makan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.